Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di Tin Channel, dan di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial cara untuk membuat animasi infografis seperti ini. Nah, aplikasi yang kita butuhkan untuk membuatnya adalah aplikasi Helix-Motion. Jadi kita masuk dulu aplikasi Helix-Motion. Kemudian setelah kita masuk seperti ini, kita tekan tombol yang berada di bagian tengah bawah ini. Lalu kita pilih project dan kita berikan nama. Karena ini tutorial infografis saya yang keempat, jadi saya beri nama infografis yang keempat. Lalu setelah itu kita pilih aspek ratio yang kita inginkan. Di sini ada banyak pilihan, bisa kalian atur juga sendiri. Tapi saya di sini beri contoh yang bagian paling kiri ini saja, yang 16/9. Resolusi frame rate dan latar belakang kalian atur sendiri. Kalian bisa atur sendiri, terserah kalian. Saya di sini beri contoh seperti ini. Kalau kalian sudah atur, tinggal kita tekan buat project. Lalu setelah itu kita tekan tombol yang berada di bagian pojok kanan bawah ini, dan kita tekan ini. Lalu setelah itu kita masuk ke edit shape. Lalu kita pilih radius dan kita besarin. Nah, kita besarin dulu. Kalau sudah seperti ini, kita kembali. Lalu kita ubah warnanya jadi warna putih. Lalu kita kembali, lalu kita pergi ke border and shadow. Kita aktifkan, kita pergi cari warnanya, warna yang kita inginkan. Saya di sini pilih warna biru tua ya. Setelah itu kita tebalin. Lalu kita panjangin durasinya. Saya di sini beri contoh sampai 10 detik ya. Oke. Setelah itu kita tekan ini supaya pas. Lalu kita tulis teks yang kita inginkan. Saya di sini beri contoh. Caranya kita tulis teks ini, kita tekan ini. Lalu kita tulis teksnya. Kemudian kita pilih font yang kita inginkan. Caranya kita tekan ini dan kita cari fontnya. Nah, setelah itu kita atur ukurannya. Caranya kita tekan ini dan kita besarin sampai seperti ini. Lalu kita tekan centang ini. Lalu setelah itu kita kasih ke sini. Lalu panjangin durasinya. Kalau sudah, kita kembali ke tampilan awal. Lalu kita duplikat. Nah, hasil duplikatnya kita kasih turun. Lalu setelah itu kita masuk ke edit text. Lalu kita ubah teksnya. Kemudian kita kecilin. Lalu kita atur perataan horizontalnya. Ini kan rata dari kiri ke kanan ya. Jadi kita tekan ini untuk mengatur perataan horizontalnya. Nah, otomatis sudah dari tengah. Setelah itu kita berikan font yang agak lebih tipis dari sebelumnya ya. Lalu kita centang. Kita besarkan. Oke. Setelah itu kita gabung ketiga lapisan ini. Caranya kita tekan ini. Tekan dan tahan. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita tekan lagi yang lainnya. Lalu kita tekan ini untuk menggabungkannya. Nah, sudah jadi satu grup. Setelah itu kita kecilin. Lalu kita letakkan di sini. Kemudian kita duplikat sesuai teks tambahan yang kita inginkan. Oke, jadi sudah ada 3 di sini. Nah, kita letakkan seperti ini. Kita kasih berjauhan ya sedikit. Kita atur seperti ini.
Lalu setelah itu kita buat ini, yang pertama ini kita tekan dulu, kita masuk ke pengaturannya. Lalu setelah itu kita masuk ke move and transform, lalu kita pergi ke sini dan kita kunci, lalu pergi ke detik pertama, lalu kita kunci lagi, kita pergi ke keyframe pertama, lalu kita kecilin. Setelah itu kita buat playhead ini berada di antara kedua keyframe ini, dan kita masuk ke pengaturan kurvanya, lalu kita atur seperti ini. Setelah itu kita tekan ini, kemudian kita tekan copy kurva. Nah, otomatis akan seperti ini. Nah, di detik ini, detik kedua, kita pergi ke sini ya, antara detik pertama dan detik kedua. Lalu hasil duplikat yang pertama ini, yang dekat dengan yang asli, kita tekan, lalu kita tekan ini untuk memotong bagian-bagian yang, jadi dia baru muncul di sini. Nah, sekarang kita atur. Caranya kita masuk ke move and transform, kita kunci, lalu kita pergi ke detik kedua, lalu kita kunci. Lalu setelah itu kita kembali ke keyframe pertama dan kita letakkan dia di belakang sini. Lalu kita buat playhead ini berada di antara kedua keyframe ini, dan setelah itu kita tekan ini, kita atur kurvanya. Caranya kita tekan ini dan kita paste kurva. Nah, lalu kita pergi ke detik kedua, lalu setelah itu hasil duplikat yang kedua ini kita potong bagian yang tidak penting ini, di bagian belakangnya ini yang tidak penting. Kemudian kita masuk ke move and transform, kita kunci, lalu kita pergi ke durasi antara detik kedua dan detik berikutnya ya, detik ketiga. Di sini kita pergi ke frame antara detik kedua dan detik ketiga, jadi pertengahan ya. Lalu setelah itu kita tekan ini, lalu kita buat playhead ini berada di antara kedua. Tunggu ya, kita pergi dulu ke keyframe pertama ini, lalu kita masukkan dia ke sini, kasih pas. Lalu setelah itu kita buat playhead ini berada di antara kedua keyframe ini, lalu kita tekan ini dan kita tekan ini, lalu kita paste kurva, lalu pergi ke keyframe yang kedua, lalu kita kembali, lalu kita pergi ke hasil duplikat yang ketiga ini, lalu kita tekan ini, lalu kita masuk ke move and transform, lalu kita kunci, lalu kita pergi ke detik ketiga, kita kunci, lalu kita pergi ke keyframe yang pertama ini, lalu setelah itu kita letakkan dia berada di belakang sini, lalu kita buat playhead ini berada di antara kedua keyframe ini, lalu kita tekan ikon kurva ini, lalu kita tekan ini, lalu kita paste kurva, dan hasilnya bakal seperti ini. Nah, oke. Sekarang kita ubah dulu teks dari hasil masing-masing duplikatnya nih. Ini duplikat pertama, kita ubah. Caranya kita tekan, lalu setelah itu kita masuk ke edit group. Nah, di edit group ini kita bisa atur, kita bisa ubah teksnya. Misal file di sini saya ubah file mampu, lalu kita kecilin dulu anunya. Lalu kita pergi lagi ke teks yang kedua ini yang agak panjang, lalu kita edit, lalu kita berikan penjelasan untuk teks yang tebal tadi. Kemudian kita kecilin dulu.
Oke. Nah, kita letakkan di sini dan kita kembali. Nah, teksnya di sini sudah berubah. Kita lakukan hal yang sama pada hasil duplikat yang lainnya nih. Pertama ini kita lihat hasilnya. Nah, bakal seperti ini. Sekarang kita berikan garis-garis. Caranya sangat simpel. Kita pergi ke sini, lalu setelah itu kita tekan ini dan kita pilih ini, kemudian masuk ke color and fill. Usahakan ini ya, pastikan bahwa warnanya ini di color and fill ini kita pilih yang ini. Lalu border and shadow, kita masuk ke border and shadow, lalu kita ubah warnanya jadi warna biru ya, biar serasi. Lalu kita atur ketebalannya, lalu kita kembali, kita panjangin durasinya supaya sama, lalu kita kembali yang ke sini, kemudian kita letakkan ini masuk ke dalam sini. Nah, lalu kita masuk ke edit shape. Nah, setelah itu kita atur poin yang kedua ini. Caranya kita tekan ini, lalu setelah itu kita pergi ke sini detik kedua, lalu kita tekan lagi ini dan kita panjangi sampai sini. Lalu kita buat playhead ini berada di antara kedua keyframe ini, lalu kita masuk ke sini dan kita paste kurva. Nah, setelah itu kita duplikat lagi ini, duplikat. Hasil duplikatnya kita potong di bagian detik kedua ini, lalu kita pindahkan ini. Setelah itu kita masuk ke edit shape, kita pergi ke sini, kita hapus dulu ini keyframe-nya, kita atur dulu kayak gini. Lalu setelah itu kita pergi ke sini, lalu kita pindahkan ini ke sini. Ingat ya, harus terpasang keyframe-nya. Lalu kita buat playhead ini berada di antara kedua keyframe ini. Lalu kita pergi ke sini dan kita paste kurvanya. Dan kemudian kita duplikat lagi nih. Hasil duplikatnya kita pergi dulu ke sini. Kemudian hasil duplikatnya ini kita hapus bagian tersisa yang bagian sini. Lalu setelah itu kita masuk ke edit shape, kita masuk ke poin kedua, lalu kita hapus ini keyframe-nya. Lalu setelah itu kita pindahkan dia ke sini. Nah, perhatikan ini. Setelah itu kita pergi ke detik yang ketiga. Lalu setelah itu kita tekan keyframe ini. Kita pergi dulu ke sini ya. Kita kunci, lalu ke keyframe kedua. Lalu setelah itu kita panjangkan ini. Tunggu ya. Ini poin yang kedua yang mana ya? Oke. Lalu kita buat playhead ini berada di antara kedua keyframe-nya. Kemudian setelah itu kita tekan ini, lalu kita tekan ini, lalu kita paste kurva. Oke. Kemudian setelah itu kita buat garis ini berada di belakang objek-objek ini yang segi berapa ya? 1, 2, 3, 6. Segi 6 ini. Dan kita lihat hasilnya. Nah, bakal seperti ini. Kita lihat. Sekarang tinggal kita simpan. Caranya kita tekan tombol yang berada di pojok kanan atas ini, lalu kita ekspor. Oke, jadi sudah tersimpan, kita putar. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Simpel kan? Nah, jadi sampai sini saja tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar dapat menjadi motivasi bagi saya untuk membuat video-video baru di channel ini. Dan jangan lupa pula untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru yang saya akan buat di channel ini. Seputar editing video di Android.